Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Poni Harsanti selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan 1 serta teman-teman yang telah menyimak video ini. Perkenalkan, nama saya Widya Astutiningrum dengan NIM 2021-12063, program studi akuntansi semester 3 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 13 yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Dalam bab ini memiliki 3 subbab, yaitu yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Serta yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Baik, untuk subbab yang pertama yaitu sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Saya akan membahas biaya dibayar di muka terlebih dahulu. Sifat dari biaya dibayar di muka yang pertama, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang kedua, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Contoh dari biaya dibayar di muka ada premi asuransi atau prepaid insurance, sewa dibayar di muka atau prepaid rent, iklan dibayar di muka atau prepaid advertising, dan biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders. Untuk pajak dibayar di muka, sifat dari pajak dibayar di muka, pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka ada PPh 22 dari import barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, dan PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Apabila internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Ciri-ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka ada setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Contohnya polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa atau lease agreement, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya, auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya, auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti, setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP, atau IFRS. Nah, biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Untuk pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di-offset dengan utang pajak yang sejenis, atau pajak penghasilan badan, atau pajak pertambahan nilai.
Kemudian untuk subbab yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Prosedur dibagi menjadi dua yaitu compliance test dan substantive test. Untuk pemeriksaan compliance test, yang pertama kita perlu pelajari dan evaluasi internal control biaya dan pajak dibayar di muka. Dapat menggunakan internal control questionnaire yang tercakup dalam internal control questionnaire atas pengeluaran kas dan bank atau setara kas untuk mengetahui apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah. Apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? Serta apakah lease agreement, insurance policy di-file dengan baik dan rapi? Kemudian melakukan tes transaksi atau compliance test, biaya dan pajak dibayar di muka dengan sampel pengeluaran kas dan bank atau setara kas, dan sampel dipilih secara random. Contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test dapat dilihat di Exhibit 13.1. Kemudian kita perlu menarik kesimpulan mengenai internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka. Jika auditor tidak menemui kesalahan, maka internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif dan substantif tes rekening biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Berikut merupakan tampilan dari contoh kertas kerja pemeriksaan untuk compliance test, biaya dan pajak dibayar di muka. Lalu, prosedur pemeriksaan substantif tes atas sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, kita perlu minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid rent. Lalu cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, tie up atau tie in, cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka bisa dilihat di Exhibit 13.3. Berikut tampilan dari contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka. Lalu, prosedur pemeriksaan substantif atas premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, kita perlu minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian cek mathematical akurasinya, lalu cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut atau tidak. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Lalu tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause atau pasal dalam polis asuransi yang menyebutkan tentang kerugian jika ada klaim dibayarkan oleh bank. Yang terakhir, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Untuk contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka bisa dilihat di Exhibit 13.4. Berikut tampilan contoh kertas kerja pemeriksaan premi asuransi dibayar di muka. Kemudian ada prosedur pemeriksaan substantif test prepaid advertising atau iklan dibayar di muka. Yang pertama, kita perlu minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu.
Yang ketiga, kita perlu periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian untuk iklan di TV, radio, atau billboard, dan lain-lain, dan bukti pembelian untuk barang souvenir. Yang terakhir, kita perlu periksa kebenaran pembebanan biaya untuk barang souvenir harus dilakukan stock of name pada akhir tahun. Yang terakhir, prosedur pemeriksaan substantif atas prepaid tax atau pajak dibayar di muka. Yang pertama, kita perlu minta rincian prepaid tax, pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Rincian bisa per jenis pajak atau bisa dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Untuk PPh, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Dan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT massa atau SPM. Untuk contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid tax dapat dilihat di Exhibit 13.5. Contoh supporting schedule dengan indeks G1, G2, dan G3. Contoh top schedule dapat dilihat di Exhibit 13.2 dengan indeks G. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.